Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa ja'alana fi jama'atihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayyuhal hadirun al-kiram, jamaah salat subuh a'azakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh yang penuh dengan berkah ini, tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas ibadah ini, kita berharap agar diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal saleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya, dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaat uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin azakumullah, pertemuan kita pada perdana setelah 8 bulan saya tidak hadir di majelis ini, kita sudah membahas tentang prioritas hidup. Jadi dalam hidup ini kita butuh untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, dan butuh untuk dijauhkan dari semua bala. Jadi kita sangat-sangat butuh terhadap sesuatu yang memberikan manfaat untuk diri kita, dan kita pun sangat butuh untuk dijauhkan dari semua bala. Dalam perjalanannya kebutuhan ini dibagi dua. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Apa itu primer, apa itu sekunder? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pokok, yang wajib ada, yang wajib terpenuhi. Bila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka berdampak yang sangat-sangat negatif, bahkan bisa mengarah pada kematian. Sedangkan kalau kebutuhan sekunder sifatnya tambahan, pelengkap, tidak terpenuhi pun tidak menyebabkan kematian. Orang hanya berpikir bahwa kebutuhan primer itu adalah makan, minum, dan udara. Sehingga 3 hal ini bila tidak terpenuhi kita bisa mengalami kematian. Padahal di atas kebutuhan yang 3 tersebut masih ada yang jauh lebih kita butuhkan lagi. Ada kebutuhan primer yang jauh sifatnya lebih primer lagi. Apa Pak? Mari kita katakan dulu. Kebutuhan primer di atas primer lagi. Lebih tinggi dari hanya kebutuhan makan, lebih tinggi dari kebutuhan minum, bahkan lebih tinggi dari apa? Udara atau oksigen.
Apa itu? Kayaknya belum sebulan kita, Pak. Apa itu, Pak? Yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan primer di atas primer itu adalah apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Jadi jangan hanya sampai tahu kebutuhan makan, minum, udara, sehingga menghabiskan energi kita hanya untuk terpenuhi itu. Padahal Allah tidak marah kalau kita mati tanpa membawa makanan. Allah tidak marah kalau kita mati tanpa membawa minuman. Allah tidak marah kalau kita mati tanpa membawa harta, pangkat, jabatan, guru. Allah nggak marah. Tapi Allah akan marah kalau kita mati tanpa membawa iman. Kalau kita tidak kenal Allah, Allah akan marah. Nah, sehingganya ma'rifatullah, mengenal Allah itu adalah apa? Kebutuhan primer di atas primer. Dan insya Allah kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa mengutamakan mana sih yang paling utama. Sebagaimana halnya orang mati-matian untuk memperoleh makan dan minuman, kita pun harus apa? Mati-matian untuk bisa kenal Allah dan dikenal oleh Allah. Kita habiskan energi kita untuk memperoleh makan dan minuman, namun kita tidak menghabiskan energi kita untuk mengenal dan dikenal oleh Allah. Padahal sudah sangat ditegaskan, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah falatal am. Wahai anak-anak Adam, aku ciptakanmu hanya untuk beribadah. Falatal am, jangan banyak main. Wa qasamtu laka rizquka, dan aku bersumpah untuk memberi rizki untukmu. Falatat am, jangan kau letihkan dirimu untuk mencarinya. Nah, kita balik, Pak, meletihkan diri untuk mencari rezeki sampai lupa ibadah. Dulu orang tua berpesan begini, nah, sungguh-sungguh ya bekerja, tapi jangan lupa sholat. Ini benar atau salah, Pak? Nah, sungguh-sungguh ya dalam bekerja, tapi jangan lupa sholat. Kayaknya benar, tapi salah nih, Pak. Ya, yang benar bagaimana? Nah, sungguh-sungguhlah sholat, jangan lupa kerja. Karena kalau sholatnya benar semua urusannya, Pak. Tapi kalau sholatnya salah semua urusannya. Apalagi sholat hanya sekedar apa? Jangan lupa, jangan dilupakan. Nah, jadi pesan kita kepada anak kita balik, Pak. Jangan hanya apa? Nah, sungguh-sungguh bekerja, tapi jangan lupa sholat. Sekarang kita balik pesannya. Nah, sungguh-sungguhlah apa? Sholat, tapi jangan lupa kerja. Gitu, Pak. Baik. Kita lanjut pada kesempatan pagi hari ini. Kita bahas tentang antara bainal haq wal batil. Ya. Jadi dalam hidup ini ada hak, ada batil. Ada pemikiran yang hak, ada pemikiran yang batil. Ada kebijakan yang hak, ada kebijakan yang batil. Ada jalan hidup yang hak, ada jalan hidup yang batil. Sudah dapat dipastikan siapa yang menempuh jalan yang hak, niscaya dia akan memperoleh berbagai macam kebaikan dan keindahan. Dia akan memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh kesejahteraan, berakhir pada akan memperoleh keselamatan di dunia ilal akhirah. Dan dapat dipastikan juga barang siapa yang menempuh cara-cara hidup yang batil, dipastikan dia akan bertemu dengan berbagai macam kesengsaraan, kesempitan, kesusahan. Nauzubillah, di akhirat jauh lebih sengsara lagi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus ke dunia ini, kata Ibnu Hibban, 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita kenal dan yang wajib kita imani. Semua memiliki misi yang sama. Apa misinya? Menyampaikan kebenaran dan agar umat tidak mengikuti tata cara kehidupan yang batil.
124.000 nabi yang diutus ke dunia ini untuk menyampaikan kepada umatnya agar umatnya menempuh jalan yang hak dan menghindari jalan yang batil. Maka barang siapa yang mengikuti seruan nabinya, barang siapa mengikuti ajaran yang disampaikan oleh nabinya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Dan barang siapa yang menyelisih ajakan nabinya, dipastikan dia akan memperoleh berbagai macam kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik, di akhirat jauh lebih lagi. Jauh lebih sengsara lagi. Nabi Muhammad SAW pun diutus dengan tugas yang sama. Dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 46. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul illa liyuta'a biidznillah, kecuali hanya ditaati. Maka barang siapa yang mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, yakni agama, bil khusus kita umat Islam, agama Islam, maka dia akan memperoleh berbagai macam keselamatan, kebahagiaan. Dan barang siapa yang menyelisih Rasulnya, dipastikan dia akan memperoleh kesengsaraan. Hadirin azakumullah, dapat dipastikan semua manusia yang hidup ingin memperoleh kebahagiaan. Dapat dipastikan semua orang yang hidup ingin hidupnya bahagia. Yang di kota ingin bahagia, yang jauh di desa pun ingin apa? Ingin bahagia. Anak-anak ingin bahagia, dewasa ingin bahagia, yang tua ingin bahagia, yang laki-laki ingin bahagia, yang perempuan pun ingin bahagia. Dalam dunia kemiliteran, prajurit ingin bahagia, para jenderal pun ingin bahagia. Walhasil semua manusia yang hidup di alam dunia ingin bahagia. Sebetulnya gampang. Untuk bahagia kan gampang. Kenapa? Ada juklaknya, ada petunjuknya, dan ada yang sudah melaksanakan petunjuk itu. Ada contohnya. Ikuti saja petunjuk Allah yang sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Akan bahagia. Ikuti apa yang diperintahkan Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka akan bahagia hidup kita ini. Nah, ini tidak ingin hidup bahagia tapi mencari cara lain, ajaran lain, contoh lain yang tidak pernah diajarkan dalam agama, tetapi dia ikutin dengan harapan bisa apa? Bisa bahagia. Bagaimana mungkin akan menemukan dengan kebahagiaan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, niscaya dia akan memperoleh kebahagiaan yang besar. Jadi bahagia itu hanya ada ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti tata cara hidup yang sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasul. Tuba lakum fil hayat. Niscaya akan bahagia hidup kalian. Konsep seperti ini, Pak, jangankan orang kafir, orang muslim pun sudah mulai apa? Kurang yakin dengan hal ini. Sehingga dia mengatakan ada cara lain agar hidup bisa apa? Bisa bahagia. Ada cara lain yang bisa menghantar kita hidup bahagia. Seperti kaum-kaum terdahulu. Al-Quran menceritakan bagaimana kaum Madian. Mereka beranggapan kaum Madian itu apabila kita menguasai semua perdagangan, maka hidup kita akan apa? Bahagia. Maka orang Madian energinya dia habiskan untuk apa? Berdagang. Karena menurut dia kalau kita kuasai perdagangan, kita akan bahagia. Terus hidupnya bicara tentang apa? Perdagangan saja. Diutus Nabi apa? Syuaib. Untuk apa? Mengajak mereka ikut aturan agama. Tetapi mereka tidak mau ikut aturan agama. Maka apa yang terjadi terhadap kaum Madian? Allah timpakan azab dengan apa? Hujan api. Habis semua perdagangannya dalam waktu sekejap. Apa yang Allah perbuat terhadap kaum Sabah? Ya. Yang mereka beranggapan bahwa kalau kita menguasai pertanian, hidup kita akan apa? Bahagia. Diutus 3 orang nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mengajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya.
Tapi mereka tidak mentaati apa yang disuruhkan oleh nabinya. Maka habis kaum Sabah. Apa yang Allah perbuat terhadap kaum Samud? Yang Allah utus kepada mereka Nabi Shu'aib. Kaum Samud itu beranggapan kalau kita punya bangunan-bangunan yang megah, yang kokoh, yang indah, yang kuat, kita akan apa? Bahagia. Dikirim seorang nabi untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan bukan di situ letaknya, tapi kebahagiaan hanya di mana? Di jalan yang hak. Ikuti cara Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Apa yang Allah perbuat terhadap kaum Samud? Allah utus Nabi Hud. Kaum Ad, Allah utus Nabi Hud. Apa yang terjadi? Mereka gemar apa? Bercocok tanam, kurma dan sebagainya. Dalam waktu sekejap habis. Dan tidak menghantarkan mereka pada kebahagiaan. Lah umat akhir zaman ini kalau memiliki orientasi yang sama bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu kalau kita menguasai perdagangan. Kita akan sejahtera, akan bahagia, akan selamat kalau kita menguasai pertanian. Kita akan bahagia, akan selamat kalau kita menguasai teknologi, sains, apalagi dan sebagainya semua urusan-urusan dunia ini. Pasti akan Allah hancurkan. Pasti tidak akan ketemu dengan apa? Kebahagiaan. Jadi umat akhir zaman ini ingin hidupnya bahagia, tapi tidak mau mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia mencari cara lain. Dia mencari petunjuk-petunjuk lain. Padahal petunjuk itu belum pernah ada yang mencontohkannya. Karena berakhir dengan kegagalan. Berakhir dengan kehancuran. Maka kita pun hari ini sama. Kalau kita ingin hidup bahagia, cari di mana Allah letakkan kebahagiaan itu. Yang siapapun bisa bahagia. Karena bahagia tidak diletakkan pada banyaknya harta orang kaya. Bahagia tidak diletakkan pada tingginya jabatan orang berpangkat. Bahagia tidak diletakkan pada orang yang populer, tidak. Tetapi untuk hidup bahagia Allah meletakkan pada suatu tempat yang siapapun bisa bahagia. Di mana tempatnya? Ada pada pengamalan kita tentang ajaran agama ini. Bil khusus ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Maka dijamin. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan faza fawzan 'azim, kebahagiaan yang besar dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Hari ini dibentuk berbagai negara yang dikepalai seorang pemerintah, presiden. Tujuannya mulia, ingin membahagiakan rakyatnya. Di bawah negara ada setingkat, kalau di kita ada setingkat apa? Provinsi. Dipimpin oleh seorang gubernur. Tujuannya pun mulia, ingin membahagiakan rakyatnya. Di bawahnya lagi ada tingkat apa? Kabupaten atau wali kota, ditunjuk seorang bupati atau seorang kepala wali kota. Tujuannya sama, untuk hidup bahagia bersama rakyatnya. Terus sampai tingkat kelurahan, terus sampai tingkat RT RW, sampai kita masing-masing ingin bahagia. Sebetulnya tadi kita katakan gampang. Materi kita bulan lalu kita katakan sesuatu yang sifatnya primer. Sesuatu yang sifatnya primer, maka Allah mudahkan kita untuk apanya? Memperolehnya. Ya. Sesuatu yang sangat primer itu Allah mudahkan kita untuk apa? Mendapatkannya. Makan itu kebutuhan primer, maka Allah mudahkan kita untuk apa? Memperoleh makanan. Bahkan Allah ciptakan alam semesta untuk manusia semuanya. Minuman itu kebutuhan primer, sehingga dimanapun kita bisa apa? Bisa mendapatkannya. Karena Allah mudahkan manusia untuk mencarinya. Kenapa? Karena primer. Udara di mana-mana bisa kita dapat. Karena saat apa? Dibutuhkan oleh manusia banyak. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia yang banyak yang sifatnya primer, maka Allah mudahkan untuk memperolehnya. Sehingga bahagia itu kebutuhan apa? Primer atau sekunder? Bahagia. Primer. Maka cara mendapatkannya pun gampang. Ya. Ini kebutuhan yang sangat primer.
Maka sesuatu yang sifatnya primer Allah mudahkan untuk memperolehnya. Sehingganya untuk memperoleh bahagia itu gampang. Ya. Bahkan tidak sesulit kita memperoleh makanan minuman. Jauh lebih gampang untuk hidup bahagia itu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kita mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Bahwa untuk bahagia kita harus apa? Menguasai ilmu perdagangan, menguasai ilmu pertanian, menguasai ilmu teknologi dan lain-lainnya. Ini bukan bermaksud kita mengatakan bahwa umat Islam jangan dagang, umat Islam jangan bertani, bukan. Kenapa? Karena para sahabat pun dulu apa? Ahli dalam berbagai macam ilmu tersebut. Para sahabat ahli perdagangan, ahli pertanian, ahli perkebunan, ya, ahli-ahli ilmu yang lainnya. Tetapi keahlian yang mereka miliki hanya satu tujuannya. Lebih mempermudah mereka untuk melaksanakan apa? Ajaran agama. Silakan bertani, yang penting apa? Dengan pertaniannya bisa apa? Lebih melancarkan, lebih mendekatkan dia kepada Allah, lebih melancarkan dalam hal apa? Ibadah. Agamanya tidak dilupakan. Agama menjadi pokok. Justru dia beraktivitas pertanian itu dengan apa? Bisa lebih lancar lagi melaksanakan urusan agama. Nah, kalau kita kan terbalik, Pak. Ya. Agamanya diapain? Dikesampingkan, itu yang lebih diapain? Didahulukan. Lalu tadi kita sampaikan hadis kutsinya itu. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakanmu hanya untuk ibadah, maka jangan main. Wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Dan aku bersumpah untuk memenuhi rizkimu, maka jangan kau letihkan. Sampai akhirnya melupakan ibadah. Nah, sekarang kita terbalik. Meletihkan diri kita untuk mencari dunia, sampai lupa apa? Ibadah. Mestinya meletihkan kita dalam hal apa? Ibadah. Nanti dunia kenapa? Mengikuti. Ya. Dunia itu hanya setetes air, Pak. Ya. Dunia hanya setetes air. Kalaupun kita dapat dunia, jangan apa? Kalaupun dunia kita dapat, jangan apa? Jangan bangga. Kenapa? Karena hanya setetes. Kalaupun kita tidak peroleh, jangan apa? Jangan bersedih. Kenapa? Hanya setetes. Ya. Kalau kita kehilangan dunia, jangan bersedih. Kenapa? Kita kehilangan hanya setetes. Tapi kalau kita memperoleh dunia juga jangan apa? Jangan bangga. Kenapa? Karena kita hanya memperoleh setetes. Nah, jadi Bapak sekalian, hari ini kembali kepada kita. Ada hak, ada batil. Ya. Mana yang akan kita ikuti? Ya. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas. Apa ketetapannya? Ja'al haq wa dzaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ini ketetapan sudah pasti. Ja'al haq, apabila kebenaran sudah datang, wa dzaqal batil, maka yang batil pasti apa? Hilang, akan hancur. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti apa? Pasti hancur. Apa iya kita akan menghabiskan energi kita untuk sesuatu yang akan dihancurkan? Apa iya kita akan bersusah payah untuk mencari sesuatu yang nanti pun akan apa? Akan lenyap. Kenapa kita tidak menyibukkan diri kita terhadap sesuatu yang akan memberikan manfaat kita, bahkan selama-lamanya bermanfaat untuk kita? Nah, ini banyak hari ini kaum muslimin yang memang sudah dalam pemikirannya sudah mulai kurang yakin dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasul, dan lebih menanamkan keyakinan untuk mengikuti apa-apa yang ditanamkan bukan oleh Allah dan bukan oleh Rasul, yang tumbuh dari hasil pemikiran manusia. Sehingga kita wajib belajar kepada sejarah-sejarah terdahulu. Bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Madian, apa yang Allah berbuat terhadap kaum Samud, kaum Sabak, kaum Ad dan sebagainya. Dan itu menjadi apa? Pelajaran yang sangat berharga buat kita. Namun karena apa? Kerasnya hati kita hari ini sampai akhirnya kita berpaling dari apa yang sudah disatukan oleh Rasulullah SAW. Ada ulama tabi'in yang sangat terkenal. Ya. Beliau katakan begini. Ma darabullahu abdan
biiqabati a'dham min uqubati a'dham min qaswatul qulub. Malik bin Dinar, ya, salah seorang ulama tabi'in. Beliau sempat bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia digolongkan tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang sempat bertemu dengan sahabat dan tidak ketemu dengan siapa? Dengan Rasul. Kalau bertemu dengan Rasul namanya sahabat. Kalau bertemu dengan sahabat Rasul namanya tabi'in. Yang bertemu dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini seorang ulama tabi'in, Malik bin Dinar. Beliau katakan gini, ma daraballahu 'abdan bi'uqubati a'zamu min qaswatil qulub. Tidak ada hukuman yang berat, tidak ada hukuman yang terberat yang Allah timpakan kepada seorang hamba melebihi kerasnya hati. Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada hukuman terberat yang ditimpakan kepada seorang hamba kecuali apa? Qaswatul qulub. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijaratin au asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka mengeras bagaikan batu. Bal asyaddu qaswah. Bahkan lebih apa? Lebih keras lagi dari apa? Dari batu. Ya. Nah, hati yang keras ini, ya, nanti ada yang jauh lebih berat lagi dari hati yang keras, Pak. Apa yang jauh lebih berat dari hati yang keras? Kita nggak sadar bahwa hati kita sudah apa? Sudah keras. Ya. Qaswatul qulub, hati yang keras itu adalah iqab dari Allah, hukuman adalah yang terberat yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Tapi ada yang jauh lebih berat lagi, apa? Kita enggak sadar. Tahu-tahu hati kita sudah apa? Sudah keras. Ya. Sehingga kita harus tahu, ya, apa sih ciri-ciri hati yang keras dan kenapa hati kita jadi apa? Jadi keras. Sehingga kita tidak lagi tersentuh dengan ajaran Allah, tidak lagi tersentuh dengan yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka para ulama mengatakan di antara ciri-ciri hati yang keras itu, yang pertama, sholatnya mulai ogah-ogahan. Sholatnya udah mulai ogah-ogahan. Sama Quran semakin apa? Semakin jauh. Sama Quran semakin ogah dibaca. Bosan baca Quran itu. Padahal sahabat Utsman ibn Affan sudah menegaskan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Apabila hati kita bersih, apabila hati kita sehat, kita tidak pernah akan bosan untuk baca Quran. Lah kita sekarang sangat apa? Baca apa, Pak? Quran. Sangat apa? Bosan. Kenapa? Karena baca Quran tidak masuk kebutuhan primer. Gitu, Pak. Ya. Ketika sholat tidak diposisikan menjadi kebutuhan yang primer, maka kita sholatnya pun apa? Males, ogah-ogahan. Jangankan sholatnya, memenuhi panggilan sholatnya pun apa? Sudah males. Ya. Mendengarkannya udah males. Menghampirinya males, mengerjainnya pun males. Ya. Gitu, Pak. Itu satu tuh. Ciri-ciri qaswatul qulub, hati yang keras, sholatnya mulai apa? Mulai males-malesan. Ya. Kalaupun dia kerjakan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalaupun dikerjakan sholat tersebut, dengan apa dia? Males-malesan. Sama Quran semakin jauh. Sunnah-sunnah mulai diapain? Diabaikan, ditinggalkan, dan dengan maksiat sangat apa? Sangat gesit. Sangat apa? Respon sekali. Kalau ada peluang apa? Maksiat. Coba kita tanya pada diri kita, Pak. Ada nggak ciri-ciri itu pada kita? Tadi kita katakan, qaswatul qulub, hati yang keras itu iqab yang paling berat. Tapi ada yang lebih berat lagi. Apa yang lebih beratnya? Tidak sadar. Tahu-tahu hati kita sudah apa? Sudah keras. Nah, maka kita tahu cirinya mana bahwa hati keras itu.
Satu. Sholatnya mulai apa? Sholatnya mulai ogah-ogahan, malas-malasan. Ya. Padahal Pak, menunda untuk sholat itu, Masya Allah, luar biasa Pak, azabnya. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda gini, Rasulullah SAW melihat para sahabat terlambat dalam apa? Menghadiri sholat. Maka Rasulullah taqaddamu. Segera kalian isi saf-saf pertama, Ya. La yazalu qaumun yatakharuna fi safil ula hatta yatakharallahu minan nar. Tidaklah suatu kaum yang terlambat untuk mengisi saf-saf pertama kecuali Allah akan lambatkan dia keluar dari api neraka. Masya Allah. Bukan meninggalkan sholat, terlambat. Bukan meninggalkan ini, terlambat. Barang siapa yang melambat-lambatkan dirinya dalam hal mengisi saf-saf pertama di depannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebabkannya terlambat dalam segala-galanya, termasuk terlambat keluar dari neraka. Kalau terlambat keluar dari neraka, pasti ada yang lebih sengsara lagi, Pak. Ya, terlambat keluar dari neraka itu sengsara. Tapi ada yang lebih sengsara lagi, apa? Terlambat masuk surga. Kenapa? Kelamaan di mana? Kelamaan di neraka. Jadi terlambat untuk apa? Masuk surga. Kenapa dia terlambat? Karena terlambat dalam apa? Salat. Bukan meninggalkan. Bagaimana kalau meninggalkan? Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Dan hari ini justru sebagian besar umat Islam banyak yang apa? Banyak yang nggak salat. Dan ini kewajiban kita semua, Pak. Ini tanggung jawab kita semua untuk mengingatkan kepada umat, mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya salat itu. Karena memperbaiki kehidupan kita dimulai dari memperbaiki apa? Salat. Umar bin Khattab mengatakan, kalau ingin diperbaiki hidup kita, perbaiki sholat kita, maka akan baik semuanya. Tetapi barang siapa yang mensikapi sholat masih dengan main-main, masih dengan malas-malasan, maka urusan yang lainnya pun pasti telat. Urusan yang lainnya pasti lambat. Sedangkan kata-kata telat atau lambat konotasinya negatif. Iya Pak. Lambat makan atau telat makan. Negatif enggak Pak? Negatif. Akan apa? Sakit mah. Makanya kita berusaha untuk apa? Tidak terlambat makan. Dibuat aturannya, dibuat waktu-waktu makannya itu Pak. Sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena terlambat makan atau telat makan berakibat fatal. Dibikin waktunya. Makan yang tepat dan sebagainya. Terlambat tidur bahaya nggak? Bahaya. Negatif konotasinya. Apa bahayanya kalau kita terlambat tidur Pak? Terlambat ke kantor. Bahaya nggak? Bahaya. Terlambat gajian. Lebih apa lagi tuh? Lebih bahaya lagi Pak, lambat gajian itu. Sangat berpengaruh itu pada perekonomian rumah tangga kita. Ya. Lambat apa lagi? Lambat nikah. Bahaya dengan apa? Keturunan. Tetapi kita sangat takut dengan keterlambatan semua. Namun kita tidak takut dengan terlambatnya apa? Salat. Ini Pak kita. Kita tidak takut dengan terlambatnya kita memperoleh ilmu agama. Sementara kita sangat khawatir untuk ketinggalan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya. Ini kebatilan sudah masuk ke lubuk hati kita semua Pak. Sampai akhirnya orang Pak, kalau dia sayang dengan tanamannya, dia punya tanaman di rumah. Ketika lihat tanaman yang layu, buru-buru dia apain? Disiram. Supaya apa? Segar. Dia sayang sama motornya, sama mobilnya. Dia lihat bannya kempes. Buru-buru dia apain? Dikompak, ditambal. Ya. Rumah kotor, buru-buru dia apain? Dibersihkan. Tapi tidak melihat bagaimana kalau iman kita sudah mulai layu. Apa respon kita? Karena iman itu apa sifatnya? Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Dan sudah jelas petunjuknya.
yazidul iman bi ta'ah wa yanqusul iman bil ma'siyah. Bertambahnya keimanan dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Ya. Tapi ketika kita tahu iman kita semakin menurun, kita tidak serespon ketika kita melihat mobil kita bannya apa? Kempes. Kita melihat pohon kita apa? Layu. Kita tidak bersegera. Pohon kita sudah mulai layu, bersegera kita apa? Siram. Supaya apa? Supaya segar lagi. Tapi melihat iman kita mulai layu, hati kita mulai keras, kita biasa-biasa saja. Sampai akhirnya tadi itu, dengan maksiat sangat cepat, dengan ketaatan semakin lambat. Salatnya semakin ogah-ogahan, dengan Quran semakin jauh, dengan sunnah-sunnah semakin diabaikan, boro-boro yang sunnah, yang wajib pun sudah dipertahankan, apalagi yang apa? Yang sunnah-sunnah. Nah kalau kehidupan modern dipertahankan, maka berakhir pada apa? Kehancuran. Kita akan bertemu dengan berbagai macam kesulitan hidup, yang akhirnya nanti di akhirat lebih apa lagi? Di akhirat akan jauh lebih sengsara lagi. Ayolah hadirin azakumullah. Maka mari sama-sama kita kembali kepada apa yang sudah diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya ini jalan apa? Kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, ikuti jalan hidup yang hak. Tinggalkan jalan hidup yang apa? Yang batil, jauhkan, tinggalkan. Ya. Kenapa? Kehidupan yang batil hanya fata morgana. Kelihatannya akan menyenangkan, tapi tidak akan pernah bisa menyenangkan. Kelihatannya akan membahagiakan, tapi tidak pernah akan membahagiakan. Tinggal baca sejarah. Apakah kaum-kaum terdahulu yang mereka lebih mengutamakan kepentingan itu semua bisa bahagia hidupnya? Hancur, Pak. Hancur. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Sabah, semua hancur. Ya. Tidak meninggalkan kesan yang positif terhadap umat di belakangnya. Tetapi barang siapa yang mengikuti jalan yang hak, yang dicontohkan oleh para Rasul, dapat dipastikan bertemu dengan kebahagiaan. Yang hak ini ratusan tahun, Pak, ya, berkuasa di dunia ini. Contoh-contohnya bisa kita baca. Ya. Tapi yang batil tidak lama. Maka apabila kita memelihara kebatilan, dia sesuatu yang pasti akan hancur. Apabila kita hidup dengan mengikuti jalan hidup orang-orang batil, kita pun akan apa? Akan hancur. Nah, oleh karenanya hari ini siapapun yang sedang diberikan satu amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berkeinginan ingin agar orang di bawahnya bahagia, kepala rumah tangga agar ingin isi dananya bahagia, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden sekalipun, kalau ingin rakyatnya bahagia, maka ajak mereka taat kepada Allah, ajak mereka taat kepada Rasulullah. Hanya jalan ini, dan ini mudah, Pak. Ini mudah. Ya, tidak sesulit kita mencari apa? Mencari makanan dan minuman. Kalaupun sulit harus diapain? Diusahakan. Sebagaimana kita mengusahakan yang penting kita dapat apa? Makanan dan minuman. Maka kita katakan, kalaulah iman itu diletakkan di atas gunung, gunung pun akan kita daki, yang penting dapat apa? Dapat iman. Kalaulah iman diletakkan di dalam lautan, lautan pun akan kita selami, yang penting kita dapat iman. Kalaupun untuk memperolehnya kita mengorbankan jiwa raga kita, akan kita korbankan jiwa raga kita, yang penting dapat iman. Dan iman harus kita bawa kemanapun kita pergi. Sampai akhirnya iman harus kita bawa kalau kita pergi menuju kematian. Jangan sampai mati tanpa apa? Tanpa membawa iman. Allah akan marah. Allah akan marah kalau kita mati tanpa membawa iman. Tapi Allah tidak marah kalau kita mati tanpa membawa makanan, tanpa membawa minuman, jabatan, pangkat, kedudukan. Allah nggak marah. Tapi Allah akan marah kalau kita mati tanpa membawa iman. Maka selama hayat masih di kandung badan, tidak boleh berhenti kita untuk apa? Terus mengoreksi hati kita. Apakah kita hari ini sudah berada di atas yang hak, atau kita masih berada pada kebatilan? Maka kalau kesimpulannya ternyata kita masih berperilaku mengikuti hidup orang-orang batil, bersegeralah hijrahkan diri kita, pindahkan diri kita untuk apa? Mengikuti jalan yang hak, yang berakhir pada kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah
ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.